Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat sekarang terus bergerak untuk mencari apa-apa yang ada di dalam tubuh Pemprov Jawa Barat. Mungkin orang akan beranggapan bahwa ini adalah bentuk pembongkaran, pembukaan aib. Tetapi saya kira kita sebagai orang Jawa Barat perlu juga tahu dalaman Pemprov itu seperti apa sebelum dipimpin sekarang. Belum dilantik ya, belum dilantik. Sebelum akan nanti dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan dulu sempat ini kan bicara persoalan TAP. Tim Akselerasi Pembangunan bentukan Ridwan Kamil. Dulu juga sempat dipersoalkan itu ya. Bahkan ada yang mengatakan indikasi bagi-bagi jabatan. Bahkan yang menjadi sorotan adik kandung Ridwan Kamil itu ada di sana. Di TAP itu. Ada turunannya lagi, TAJJ, saya juga baru tahu ya. Itu sempat mendapatkan kritikan keras dari anggota DPR provinsi ya. Dan ini dikuliti sekarang, anggarannya berapa dan lain sebagainya. Kang Deddy Mulyadi tegas, stop. Coba. Kita cek sama-sama nih, bongkar-bongkar Pak, bongkar-bongkar biar lebih baik ke depan. Suatu yang tidak harus dikeluarkan duit negara itu ya jangan dikeluarkan. Ya, jangan ngarang padahal untuk bagi-bagi kue. Mending kalau masyarakatnya sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya, nggak apa-apa bagi-bagi kue. Tetapi kalau masyarakatnya belum terpenuhi kebutuhan pokoknya, lalu kemudian bagi-bagi kue, bagi-bagi jabatan, apalagi adik kandungnya ada di sana, ini problem. Artinya mengedepankan siapa? Mengedepankan rakyat Jawa Barat atau seperti apa? Ini kan problem. Mental tidak baik yang dimiliki oleh seorang pemimpin kalau seperti itu. Coba kita cek ya. Stop, bubarkan. TAJJ masih ada, yang dulu di bawah TAP. Ini yang disebut TAJJ itu? No. Ini kita yang tenaga ini 156 itu? Penyebutannya bukan Pak, beda. Kalau TAJJ apa? TAJJ itu dulu adalah turunan dari Tim Akselerasi Pembangunan. Oh, TAJJ turunan dari TAP? Iya. Nah kalau tenaga ahli ini yang TAJJ bukan? Bukan Pak. TAJJ ini kan tenaga teknis programmer ya? Betul. TAJJ itu kebanyakan di policy, di kebijakan, di... Nah kan ini makan tenaga ahli programmer, bergaji 16 miliar per tahun. Dengan jumlah orang 186 orang yang di Infokom. Di setiap dinas, beberapa dinas tertentu pasti punya tim ahli seperti ini. Mungkin gajinya berbeda kan. Nah kalau TAJJ apa? Yang muncul tuh di media tuh, saya lihat. Itu istilah yang agak kabur ya dulu. Yang tergolong TAJJ itu yang disebut TAJJ, katanya TAJJ juga ada gajinya. Itu sebetulnya peristilahan umum terhadap tim ahli yang terhubung dengan TAP. TAP ya. Dulu ada TAP ya, ada tim akselerasi anggaran. Kemudian di bawah TAP ada TAJJ. TAPP itu kan diisi oleh warga sipil biasa, bukan ASN. Betul. Bukan juga anggota DPR. Bukan. Ya kan? Ya tim ahlinya lah ya. Betul. Kemudian dia punya orang di setiap OPD ada TAJJ. Ya. Nah TAJJ ini sekarang masih ada nggak? Kan TAP-nya udah nggak ada. Relatif sudah tidak ada Pak. Pak Deddy, TAJJ ada nggak? Ya, betul Pak. Jadi untuk TAP sudah dibubarkan ya, disesuaikan dengan keputusan Pak Gubernur yang dicabut oleh Pak PJ Gubernur ya. 2 tahun setahun yang lalu ya. Kemudian tim yang tadi tim teknisnya di tiap beberapa OPD ini memang itu tetap ada Pak, karena keputusan pengangkatannya menyesuaikan oleh kepala OPD masing-masing. Oke. TAJJ yang ada di OPD itu beda dengan tim IT. Beda Pak. Karena kalau yang Bapak yang punya kualifikasi sebagai programmer gitu kan, terus desainer gitu loh Pak. Betul. Ini beda dengan ini. Karena kalau yang kita tuh sangat-sangat spesifik. Betul-betul profesional. Oke. Kalau yang ini TAJJ profesional bukan? Profesional juga di bidangnya. Ya, ada 2 model ya Pak.
tim yang ada di OPD ya. Yang pertama adalah tim memang membantu untuk kebijakan. Oke. Mungkin pada saat itu sepertinya dibutuhkan untuk akseleratif mungkin Pak. Oh gitu ya. Enggak, saya nanya yang berikutnya aja. Timnya masih ada nggak sekarang? Ya tadi Pak, jadi 2 skema yang sampai saat ini masih ada itu tim yang tadi secara kebijakan, yang kedua secara tim teknis IT biasanya Pak. Ya begini, yang tim IT kan sudah jelas nih. Di luar ini ada lagi Pak. Tim IT lagi? Iya. Kok banyak banget sih tim IT-nya? Ya tim IT yang tergabung di JDS ya, di Jabar Digital Service. Itu ada di Dinas Kominfo Pak. Kemudian di beberapa dinas pun, contoh di Badan Kepegawaian, itu tetap ada Pak. Tim apa? Tim IT-nya juga. Tim IT-nya juga. Betul, tapi yang memang mengelola tentang aplikasi di bidang kepegawaian. Aplikasi di bidang kepegawaian dikelola oleh satu tim. Tim itu diambil di atas sumpah tidak? Hanya ditetapkan oleh keputusan kepala OPD aja. Kan dia menyangkut merit system kan? Di dalamnya iya. Ya merit system berarti kan mengatur kualifikasi orang untuk menjadi pejabat di dinas provinsi. Betul. Dia diambil di atas sumpah tidak? Sampai saat ini saya belum pernah melihat sumpah itu Pak. Independensinya bisa dipertanggungjawabkan nggak dia ngelola merit system itu? Itu dikembalikan kepada pengawasan kepala OPD. Saya penyidik Pak. Ada NDA. Kayak penyidik Pak. Enggak. Nah, kemudian pada saya nanya sekarang, TAJJ ini sekarang dari sisi teknis loh Pak, jangan saya subjektif kalau nanya saya. Ya. Dari sisi teknis sebagai Bapak yang ngerti birokrasi sudah lama di Pemprov, dibutuhkan nggak hari ini? Ya, karena dalam beberapa tahun terakhir kita dikondisikan untuk kemudian memang didukung oleh tim tersebut. Nah, itu kan dikondisikan kalimatnya Pak. Apa ya? Ya dibantu oleh tim tersebut Pak. Ya kan dibantu oleh tim tersebut, iya. Iya. Kan karena tim atasnya ada. Iya. Sehingga semua orang harus melaksanakan itu. Pertanyaannya, tanpa itu Pemprov Jabar jalan nggak? Gini, tanpa gini loh, tanpa TAJJ anggaran jalan nggak? Jalan Pak. Manajemen pengelolaan birokrasi jalan nggak? Jalan Pak. Jalan. Lelang-lelang jalan nggak? Jalan Pak. Entry anggaran jalan nggak? Jalan Pak. Terus dibutuhkannya apa kalau begitu? Kita Pak dalam konteks akseleratif sesuai dengan kebutuhan pimpinan saat itu Pak. Iya kan, kebutuhan pimpinan. Betul. Saat itu kan. Betul. Pimpinannya sudah Pak PJ. Iya. Pak PJ-nya sudah melebur atau membubarkan. Iya. Kan tim intinya. Betul. Nah, kalau tim intinya sudah dibubarkan, cabang ranting dahannya masih ada. Iya. Masih diperlukan nggak? Nah, objektif itu aja. Dalam proses transisi mungkin Pak. Ini karena beberapa tahun kan sudah berjalan Pak. Iya kan, sekarang udah nggak transisi lagi Pak. Sekarang udah era mapan Pak. Karena ada era Pak PJ, setelah itu oleh saya. Saya pertanyaannya, gubernurnya saya, apakah itu masih dibutuhkan nggak? Nanya ke Bapak. Iya, saya kembalikan ke Bapak Pak. Enggak. Oh, Kalau saya, iya. Bapak tahu kan saya sendiri. Siap, betul. Kenapa? Karena saya sudah punya Bapak semua. Iya. Kan saya mimpin birokrasi jadi gubernur. Betul. Ngapain saya bawa orang luar? Kan sudah punya Bapak yang pinter-pinter. Saya kan hanya tinggal menggait, mengarahkan kebijakan. Bapak kan tidak bisa nentuin besaran anggaran kan, karena bukan pengambil policy kan. Betul. Maka polisinya udah saya ambil hari ini. Iya. Kan? Yang saya butuhkan hanya tim ahli pemerintah Provinsi Jawa Barat. Betul. Saya tidak punya pengetahuan tentang kelautan, Yeah. tidak punya pengetahuan tentang kedirgantaraan, maka saya minta Bu Susi. Yeah. Saya tidak punya pengetahuan yang luas tentang transportasi publik, saya minta Yeah. Pak Bazonan. Saya tidak punya pengetahuan yang luas tentang arsitektur, maka saya minta teman-teman ITB. Saya tidak punya pengetahuan luas tentang kesehatan, maka saya meminta Bu Siti Fadila Supari, misalnya kan. Betul. Dan masih banyak lagi, nanti kurang lebih 9 orang. Siap. Nah, secara teknis saya sudah punya Bapak. Pertanyaannya adalah, Bapak yang ngelola anggaran, yang ngerti sistem masih butuh nggak? Kalau memang kebijakan dari Pak Gubernur seperti itu, Enggak, saya nanya. oh, Jangan balikin ke saya. Ya. Tinggal persoalannya, saya emang nggak butuh. Betul. Nah, saya kan hanya kebijakan umum. Betul. Yang entry data Bapak. ya, Yang bikin angka-angka Bapak. ya, Nanti yang lelang kegiatan adalah Bapak. Betul. Yang bikin SPJ adalah Bapak. Ya. Gitu loh. Saya kan hanya policy. Dari aspek teknisnya Bapak butuh nggak?
Untuk 1 tahun ini mungkin kita masih proses transisi ke birokrasinya sendiri, Pak. Ya, pertanyaannya, Bapak gini loh, tanpa mereka lumpuh nggak? Ada resiko itu, Pak. Ada resiko. Ada beberapa titik resiko itu ada. Ada resiko. Resikonya di mana yang titik akan lumpuh? Ya, saat ini kan selama ini Pak, selama itu kan birokrasi ini diposisikan sebagai user Pak, sebagai pengguna. Birokrasi itu sebagai pengguna. Nah, kan kalau birokrasi sebagai pengguna, berarti kan bisa menggunakan jasa konsultan dong. Sebagai alternatif bisa. Harusnya. Iya. Yang jauh lebih independen. Iya, betul. Bapak jangan ragu, Pak. Kenapa tidak pakai jasa dia? Siapa? Kenapa tidak pakai jasa dia dan timnya dulu? Untuk digitalisasi. Nah, Sudah. enggak, yang fungsi TAJJ ini kenapa nggak pakai jasa ini? Kan ini banyak teman-temannya yang lebih netral, lebih capable. Mungkin jumlahnya terbatas, Pak. Kan Bapak bisa ngundang lagi teman-teman yang lebih pintar lagi banyak. Ya. Karena tidak punya kebijakan. Enggak, saya yang lumpuh ya saya bilang kan, kalau misalnya ada sabotase, lumpuh nggak? Harus dimitigasi dulu ini masalahnya. Jadi tadi yang kita sampaikan Pak, apakah ada apakah terpisah antara tim yang dari Jabar Digital Service dengan teman-teman di TAJJ yang khusus IT? Menurut saya itu ada benang merah Pak. Oh. Ada benang merah karena itu tim yang sama sebetulnya dikembangkan Pak. Oh. Yang tadi sama halnya dengan TAP, dengan TAJJ gitu. Jadi posisi itu ada satu benang merah. Oke, saya nanya, TAJJ itu berapa biaya yang dibutuhkan dalam setiap tahun untuk upah untuk gaji mereka? Ya, TAJJ itu sekali lagi tergantung dari kepala OPD-nya dan standar untuk sudah, di pembiayaannya. tempat Bapak ada berapa orang? Di saya ada sekitar tahun ini dan tahun kemarin sekitar 23. Tahun ini aja. Tahun ini aja. Tahun ini berapa? 25 orang. 25 orang. Berapa alokasi yang dianggarkan? Di angka 3, sekian miliar Pak. 3, sekian miliar Dibagi ke 20. 20. 3 bagi 20 berapa? Jadi rata-rata ada yang paling rendah 6 juta Pak. Yang paling tinggi ada sampai dengan 15 atau 3, berapa? 6 juta Pak? Bukan, 3,6 miliar. 3,6 miliar. Kalau Ya. ada 20 orang, 3,6 miliar berarti per bulan itu sekitar 300 juta. Bapak 20 orang, berarti rata-rata sekitar 10 sampai 15 juta gaji. Betul. Di tengahnya medianya itu betul. Ya, 10 sampai 15 juta gajinya. Ya, kurang lebih. Artinya gajinya sudah standar dengan ASN golongan 3D. Betul. Dengan itu Dengan TPP ya Pak? TPP-nya. Dengan tunjangan dan gaji betul. Kurang lebih. Nah, sekarang di tempat Bapak bisa nggak tanpa TAP? Tanpa TAJJ? Harus bisa Pak. Harus bisa. Bisa ya. Iya. Tapi TAJJ kewenangannya hanya pada pengelolaan IT. Ada 2 tadi skema Pak. Ada yang IT, ada yang secara kebijakan. Ya. Oh, TAJJ bisa pada kebijakan? Ada juga Pak yang kebijakan teknis dari dinas itu. Kan nggak bisa dong. Yang punya kebijakan akan ASN. Oh iya Pak, rekomendasi Pak. Usulan-usulan untuk kemudian ke masalah kebijakan strategis. Lo nggak bisa Pak. Kan dia operator Pak. Operator kan tidak boleh punya kebijakan. Kalau operator IT punya kebijakan, dia operator menangkap pemain loh Pak. Ya, di luar IT Pak, rekomendasi program mungkin Pak. Dia mendapat rekomendasi program dari siapa? Dia memberikan rekomendasi program kepada Dia memberikan dinas. rekomendasi program kepada dinas. Betul. Dalam kapasitas apa memberikan rekomendasi program? Sebagai tim ahli Pak. Tim ahli. Betul. Bukankah sudah punya Bapeda? Ada Bapeda, ada badan penelitian. Ada badan riset. Badan riset. Terus apa gunanya badan riset dan Bapeda kalau harus menggunakan rekomendasi dari orang per orang? Iya. Berarti bahaya loh Pak, Pemprov begini.
Dia memegang IT, memegang sistem, dia punya policy. Iya. Iya. Stop. Kata kuncinya itu aja. Oke, ya. Oke. Jelas, stop. Stop. Jangan ada lagi. Jangan sampai menghambur-hamburkan duit negara. Jangan sampai. Sekali lagi, kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat sudah gak jual. Ini sekarang masih banyak jalan yang rusak, masih bantuan dan lain sebagainya. Kemudian menghamburkan duit negara, ini kan mental buruk. Harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Hati ya kepada orang-orang yang berniatan picik dan licik serta serakah. Ini Kang Deddy tidak akan pernah diam. Ini bagian dari memperbaiki tubuh Pemprov. Karena ya sebelum mau memperbaiki masyarakat Jawa Barat, perbaiki dulu tubuh Pemprovnya. Ketika tubuh Pemprov sudah baik, maka enak kan Kang Deddy menjadi untuk mengatur masyarakat, memanage masyarakat, mengingatkan bila ada yang salah masyarakat. Kalau di tubuh Pemprovnya berantakan, ya, lalu kemudian pemerintah ingin mengatur masyarakat, nanti masyarakatnya akan balik ngomong, ente juga perbaiki dulu tuh, tubuhnya masih berantakan, tubuhnya masih banyak ketidakadilan dan lain sebagainya. Kan itu, ini kan enak, dibersihkan dulu di tubuhnya, diluruskan dulu semua para pejabat Pemprov pikirannya, agar benar-benar menjabat itu untuk urusan pengabdian kepada masyarakat, bukan memperkaya diri sendiri dan keluarga. Kan itu, setelah itu baru mari kita sama-sama bareng-bareng mengatur warga Jawa Barat, mengatur alam Jawa Barat, memperbaiki yang sudah rusak, menambal yang sudah bolong dan lain sebagainya. Kan itu. Sepakat atau tidak? Gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi. Saya sepakat. Saya sepakat. Banyak orang menganggap bahwa ini, wah, kepemimpinan Kang Deddy nanti ke depan akan sangat ugal-ugalan. Ya, ugal-ugalan bagi orang yang punya pikiran serakah. Bagi orang yang tidak menghibahkan dirinya ketika menjabat untuk mengabdi kepada masyarakat. Mungkin anggapannya ugal-ugalan, tetapi bagi kita sebagai masyarakat bukan ugal-ugalan. Memang harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan, bukan ugal-ugalan. Itu jiwa pemimpin yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, Pak. Bukan hanya kepada masyarakat, kepada alam Jawa Barat, kepada laut Jawa Barat, pada hutan Jawa Barat, lingkungan kampung atau kota yang ada di Jawa Barat. Kan itu keren kan, gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.